Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan ya untuk OpenWRT versi 23. Jadi semua OpenWRT versi 23 dan tentunya yang memiliki port status di sini bisa menggunakan tutorial ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan menambah interface di sini sesuai dengan interface yang ada di STB kita. Jadi saya contohkan di sini interface-interface yang ada di sini adalah, kita lihat ya device-nya. Di sini ada BR-LAN, kemudian ETH0 dan USB 0. Nah, kita lihat di halaman depan hanya ada ETH0. Nah, saya akan menambahkan USB 0 di sini, teman-teman. Saya akan menambahkan USB 0 di port status ini. Jadi biar USB 0-nya bisa kedetek di halaman depan overview ya, di bagian port status. Nah, kemudian nantinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah screenshot dari OpenWRT X86 yang saya gunakan ya di router induk. Di sini ada BR-LAN, kemudian ada ETH0 sebagai out internet ya, internet keluar ke outdoor, dan ETH1 ini ke out internet atau ke access point indoor, teman-teman. Dan keduanya ini saya bridge ke BR-LAN ya. Kemudian di sini adalah interface modem menggunakan W10. Nah, nanti teman-teman saya juga akan menambahkan di sini ETH1 akan saya rubah menjadi output nantinya ya. Nah, di sini sudah ada ETH1, jadi saya hapus dulu teman-teman ETH1-nya di sini. Dan kemudian, sorry, saya hapus ya ETH1. Kemudian di bagian saya save dulu. Kemudian di sini akan saya masukkan ETH1 sebagai bridge. Sorry, bukan di sini tapi di device ya. Di configure, kemudian di sini saya akan tambahkan ETH1. Nah, seperti itu saya save dan saya akan tancapkan USB tulan ya di port USB-nya biar kedetek nanti ETH1-nya, teman-teman. Nah, baik, saya sudah tancapkan dan kita save dulu ya. Oke, di sini sudah terdeteksi ETH1. Ini juga sudah bisa menjadi LAN ya atau output internet. Dan di sini sudah terbridge 2, teman-teman, ETH0 dan yang sebelahnya adalah ETH1. Namun di halaman depan itu ETH1 tidak muncul, teman-teman. Hanya muncul ETH0. Jadi meskipun kita refresh tetap tidak muncul ya. Nah, baik. Pertama-tama saya akan munculkan dulu WAN koneksinya, teman-teman. Jadi adalah USB 0 ya. Di sini USB 0. Caranya itu teman-teman masuk ke di sini kok masih ETH1 ya. Ini saya hapus ya, teman-teman. Harusnya di sini bukan, sorry. Saya refresh dulu. Oke, sudah terhapus ya. Nah, di halaman depan saya akan tambahkan USB 0 sebagai WAN ya, sebagai WAN interface. Dan pertama-tama teman-teman masuk gunakan file manager, teman-teman. Kemudian teman-teman akses ke folder etc ya. Nah, di folder etc teman-teman scroll saja ke bawah sampai menemukan file board.json ya. Nah, ini kita open, kemudian kita pilih advanced editor, teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini sudah ada network LAN device ETH0 ya. Berarti yang kedetek itu memang masih ETH0 karena di scriptnya juga hanya ada satu interface yaitu ETH0. Nah, kita akan menambahkan WAN di port status dengan device USB 0, teman-teman. Nah, caranya mulai dari LAN ke bawah. Ini kita copy, teman-teman. Kita copy. Kemudian di sini
kita enter ya. Kita enter lagi seperti ini. Kemudian kita paste di sini teman-teman. Kita paste. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini dirubah menjadi one. Kemudian di sini dirubah menjadi USB 0. Nah, kebetulan protokolnya DHCP. Nah, kita ganti juga di sini menjadi DHCP. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, misalkan kita ingin mengetahui protokol dari interface itu apa ya? Misalkan ada modem manager, penulisannya seperti apa? Kita cukup cek di sini teman-teman. Kita open new tab saja ya, file manager. Kemudian kita ke etc, kemudian ke folder config, kemudian ke mana ya? Ke network teman-teman, ke network. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Berarti tethering device-nya USB 0 dan proto DHCP. Berarti cukup ketik DHCP. Kalau protokolnya modem manager, di sini akan tertulis modem manager tanpa spasi, teman-teman. Nah, seperti PPPoE juga di sini akan tertulis ya tanpa spasi. Jadi seperti itu. Karena meskipun terkadang kita bingung, misalkan ya, kita lihat di sini protokol USB 0-nya kita edit dulu. Di sini protokolnya DHCP client. Jadi tentunya kita berpikir bahwa kita harus menulis lengkap DHCP spasi client. Tidak, teman-teman. Jadi cukup cek di file network ya yang ada di folder etc/config. Nah, di sini DHCP. Oke. Berarti di sini kita ganti sudah ya DHCP juga. Nah, setelah tadi mengcopy yang ini, kemudian kita paste di bawahnya. Yang atas ini kita beri tanda koma, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita beri tanda koma sebelum memulai paste. Harusnya tadi seperti itu ya. Nah, baik, kita save dulu. Nah, di sini save successfully. Coba saya open new tab ya. Apakah one-nya sudah muncul di port status? Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. One-nya sudah muncul USB 0 ya. Di sini. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan lagi? Oke, kita cek dulu di sini. Memunculkan lagi ETH1. Sedangkan ini sama persis dengan ETH0. Apakah kita harus mengcopy ini kemudian merubah device-nya menjadi ETH0? Tentunya tidak, teman-teman. Tapi tidak ada salahnya ya. Kita coba kita copy sampai tanda koma, kita copy kemudian kita paste di sini. Paste, kemudian cukup ETH0-nya kita rubah menjadi ETH1. Apakah bisa? Oke, save successfully. Kita cek lagi di halaman depan overview. Tentunya tidak ya, teman-teman, tidak bisa. Kita refresh clear cache pun juga sama, teman-teman. Tidak muncul. Nah, caranya seperti ini. Ini bisa diterapkan di router-router seperti router-router yang lama ya, yang portnya banyak atau yang pakai switch. Nah, caranya ini kita tidak buat format seperti ini, melainkan di device ini kita ganti menjadi ports PORTS, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita beri tanda ini, teman-teman. Tanda apa sih namanya? Nah, seperti itu ya. Kita beri tanda atau saya gedein dikit ya ke 15 ya. Nah, seperti itu. Di sini kita beri spasi, kemudian tanda kutip, kemudian tanda kutipnya kedua ya. Nah, tanda kutip, kemudian ETH1. Tanda kutip lagi, kemudian tidak usah diberi koma ya, langsung saja ditutup seperti ini, teman-teman. Nah, baik, setelah itu barulah kita beri tanda koma ya. Oke, kita cek dulu, teman-teman. Kita beri tanda koma lagi di belakangnya seperti ini. Kemudian kita save. Nah, kita cek di halaman depan langsung muncul ETH0, ETH1, USB 0. Jadi sudah muncul ya. Nah, di sini kelihatan ini adalah part dari LAN. Ini juga sama ya, part of network LAN. Karena memang di interface-nya terbridge ke LAN, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, untuk memunculkan BR LAN, kita tinggal tambahkan di mana ya. Nah, posisinya tinggal diatur. Kita akan tambahkan di depan, teman-teman. Di sini saya beri BR dash LAN
tanda kutip, kemudian koma, spasi. Nah, seperti itu ya. Kita save lagi, save sukses. Kita cek di halaman depan. Nah, di sini Berlan sudah muncul. Dan pencatatannya semua masuk ya teman-teman. Di sini 16,4, 16,6 dan 793 sesuai dengan yang di sini ya. Meskipun memang ada sedikit perbedaan. Perbedaan itu mungkin karena delay dari timing waktu untuk mencatat atau merubahnya itu berbeda teman-teman. Jadi entahlah seperti apa. Yang pasti tidak jauh dari perhitungannya ya. Misalkan di sini RX 574. Nah, bisa kita lihat di sini, sorry mana ya? Nah, di sini RX 5.5 ya. Nah, sama di sini. Nah, di sini stakesnya 1727, di sini sudah 16 teman-teman. Jadi perbedaannya tidak terlalu banyak. Nah, setidaknya jika kita tampilkan di handphone, ini jauh lebih bagus tampilannya ya. Karena ini sudah akan merapat dan terutama untuk rotor-rotor yang punya port banyak. Jadi formatnya tadi seperti ini, yang tadinya device kita ganti menjadi ports. Kemudian kita masukkan. Jadi misalkan di sini masih ada ETH1, ETH2. Kita beri tanda koma dulu. Kemudian tanda kutip ETH2 misalkan. Nah, seperti itu. Kita save dan kita cek di halaman depan akan bertambah teman-teman. Namun di sini tidak ada link karena interface-nya tidak ada. Seperti itu. Nah, misalkan ETH1 belum ada informasi, maka koneksi LAN yang dari PC akan saya pindahkan ke ETH1 atau ke USB to LAN. Sebentar teman-teman, saya pindahkan dulu. Nah, baik, saya sudah pindahkan koneksi internet dari PC saya ke ETH1 ya. Oke, kita cek di sini. Nah, maka ETH1 sudah terisi teman-teman, sudah terisi data dan langsung terdeteksi 1 GB karena saya menggunakan USB to LAN yang support gigabit ya, yang sudah gigabit. Jadi akan seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Sudah muncul semua. Sudah ada aktivitas juga di ETH1, teman-teman. Nah, di sini no link karena tidak ada yang terkoneksi ke ETH0. Tinggal dirubah lagi ke ETH0 dan akan ada aktivitas. Nah, langsung berubah menjadi 100 M ya, untuk 100 MB teman-teman. Karena belum gigabit ya, ETH0. Saya menggunakan STB B860HP5 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti itu cara merubahnya. Jadi posisinya tadi ada di folder, kita gunakan file manager, kemudian ada di folder etc, kemudian cari file board.json, kemudian kita rubah seperti ini. Yang awalnya itu di sini sama seperti tulisan di bawah ini, device, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di sini tadi tertulis hanya seperti ini teman-teman. Kita save dan kembali seperti sebelumnya. Seperti itu ya. Ini ada one. Nah, jadi masih bisa ditambahkan di bawahnya. Misalkan ada pilan seperti itu ya. Make pilan juga bisa. Nah, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman tutorial untuk mengedit, merubah atau menambahkan interface di port status ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.